Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Aji Lembu Sekilan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pertempuran antara Sorayuda dan Putut Karangtunggal berlangsung dengan dahsyatnya. Sorayuda diperingatkan oleh Ki Ageng Pandan Alas supaya menghentikan pertempuran itu, tetapi tidak menggubrisnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Putut Karangtunggal tidak lagi nampak sebagai seorang anak muda yang sedang tumbuh, tetapi ia benar-benar telah siap menjadi seorang laki-laki yang lincah, tegap, kuat, dan perkasa. Sedang lawannya adalah seorang yang telah lama menjadi seorang ternama, apalagi di daerahnya. Maiso Jenarah yang pada saat itu menjadi paling gelisah dan bingung. Tidak saja ia kagum atas apa yang dilihatnya pada Karangtunggal, tetapi ia bingung pula atas perkembangan masalah yang menjurus pada hal-hal yang sama sekali tak dikehendaki. Namun ia masih sempat berdiri keheranan melihat gerak-gerak keturunan dari perguruan Selo seperti yang pernah dikenalnya dengan baik dan yang telah disaksikan pula sewaktu Karangtunggal berlatih dengan Aryo Saloko. Tetapi ketika pertempuran itu menjadi semakin dahsyat, segera nampaklah berbagai macam ilmu bercampur aduk menjadi satu dan bersenyawa sedemikian serasinya. Terbayang dalam gerakan Karangtunggal. Malahan kadang-kadang nampaklah hal-hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Dengan demikian ia dapat mengetahui bahwa anak itu benar-benar memiliki ilmu yang jauh lebih lengkap daripada apa yang pernah disaksikan. Sedangkan yang paling mengherankan adalah hampir setiap serangan Sorayuda, bagaimanapun tepatnya mengenai sasaran. Namun anak itu seolah-olah tidak merasakan sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Ditambah lagi dengan gerak loncatnya yang aneh. Ketika Sorayuda menyerangnya dengan garang ke arah kepala, Karangtunggal terpaksa merendahkan diri. Sekaligus ia mendapat serangan kaki ke arah lambung. Dan sekaligus gerak yang aneh, ia dapat melontar mundur sambil berjongkok. Gerakan ini adalah gerakan yang sulit, namun anak itu dapat melakukannya dengan sederhana dan wajar. Kanigoro melihat keheranan yang terbayang di wajah Maiso Jenar. Meskipun ia nampaknya masih acuh tak acuh saja, tapi sebenarnya ia pun mengagumi kemenakannya itu. Kemenakannya yang nakal dan sulit dikendalikan, sehingga ibu angkatnya, Nyi Ageng Tingkir, menjadi bersedih atas kelakuannya. Dengan kegemarannya pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, menyusur hutan dan padang, bahkan menyepi ke daerah-daerah yang tak pernah dikunjungi manusia, menempuh daerah-daerah bahaya, dan sengaja masuk ke dalam sarang-sarang penjahat, telah menjadikan Karebet seorang yang benar-benar tertempa lahir dan batin. Akhirnya Maiso Jenar tidak tahan lagi untuk tetap menyaksikan saja keperkasaan Karangtunggal, sehingga akhirnya ia perlahan-lahan pergi mendekati Kanigoro untuk menanyakan beberapa hal mengenai anak yang aneh itu. Ketika Maiso Jenar telah berdiri di sampingnya dengan mata yang tak berkedip memandang perkelahian itu, Kanigoro mengetahui maksudnya. Maka sebelum Maiso Jenar bertanya, Kanigoro telah berbisik lirih,
Apakah kau menjadi heran? Maiso Jenar mengangguk. Jangan heran, Kanigoro melanjutkan. Meskipun aku sendiri tidak tahu dari mana ia mendapatkannya, tetapi ia memiliki ilmu yang disebutnya lembu sekilan. Lembu sekilan? Ulang Maiso Jenar. Ilmu yang pernah dimiliki oleh Empu Mada. Demikian karena itu, ia seolah-olah menjadi kebal. Meskipun ilmu itu belum sempurna, ia masih dapat dikenai serangan yang cukup tajam dari ilmu yang kuat. Apalagi ia nanti dapat menyempurnakan ilmu itu, setidak-tidaknya mendekati apa yang dimiliki oleh Gajah Mada. Maka ia pun akan menjadi orang yang tak terkalahkan seperti Gajah Mada. Maiso Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Seorang anak yang masih semuda itu telah memiliki ilmu yang sudah jarang sekali terdapat di antara para sakti sekalipun. Karena itulah maka ia melihat serangan Sorayuda yang tepat dapat mengenainya, tetapi sama sekali tak menggetarkan kulitnya. Tapi dengan demikian ia semakin cemas. Untunglah bahwa Sorayuda pun memiliki ketangkasan yang luar biasa, sehingga Karangtunggal terlalu sulit untuk menyentuh kulitnya. Meskipun demikian, kemarahan Sorayuda setiap saat menjadi semakin menyala-nyala. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri, kepada gurunya, dan kepada semua orang yang menyaksikan. Bahkan melawan seorang anak-anak itu saja ia tak berhasil mengalahkan. Karena itulah, maka kemudian ia benar-benar bertempur dengan seluruh tenaga, kemampuan, dan ilmu yang dimilikinya. Ia kini tidak merasa lagi berkelahi sekadar sebagai suatu pernyataan marah, tetapi ia telah bertempur benar-benar di antara hidup dan mati. Itulah sebabnya maka mereka yang menyaksikannya tidak dapat tetap acuh tak acuh. Kanigoro pun kemudian bangkit berdiri dan mengikuti jalannya perkelahian dengan seksama. Tetapi yang beranggapan lain dari semuanya adalah Arya Saloka. Ia pun menjadi gembira sekali dapat menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu. Meskipun dalam beberapa hal ia menjadi keheran-heranan melihat gerak-gerak yang belum pernah disaksikan, namun ia dapat mengikuti sebagian besar dengan baik, sebab ilmunya sendiri meningkat dengan pesatnya. Maka ia kemudian tidak lagi mengagumi Sorayuda sebagai seorang yang terlalu tangguh. Sebab apabila gurunya mengizinkan, dalam tingkatannya yang sekarang ia pun bersedia untuk melawannya, meskipun barangkali tidak sebaik Putut Karangtunggal. Karena itu Arya Saloka melihat pertempuran yang hebat itu dengan bergeser-geser mengikuti setiap geseran titik pertempuran. Bahkan kadang-kadang ia berlari-lari mengelilingi untuk mengambil sudut pandang yang jelas. Karena ia sendiri sering melakukan latihan dengan Karangtunggal, maka ia dapat melihat betapa berbahayanya gerak serangan yang dilakukannya. Apalagi ketika pertempuran itu telah berlangsung lama. Tidak hanya Arya Saloka, tapi semua yang hadir di sekitar arena pertempuran itu menyaksikan suatu hal yang tak terduga sebelumnya. Ketika Sorayuda tidak lagi mengekang dirinya, ia bertempur dengan segenap tenaganya dan kemampuannya. Maka Putut Karangtunggal pun menanggapinya. Maka dalam saat-saat terakhir ternyata ia berhasil mendesak lawan dengan hebatnya. Gerakannya menjadi semakin lincah. Sebaliknya Sorayuda tenaganya sudah mulai surut setelah diperas habis-habisan. Kemudian terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Putut Karangtunggal yang akhirnya juga menjadi kehilangan kesabaran, tiba-tiba dari matanya yang bulat memancar seolah-olah cahaya merah kebiru-biruan. Cahaya yang mempunyai pengaruh luar biasa sebagai pancaran gaib yang melontar dari dalam dirinya. Bersama dengan itu geraknya pun menjadi semakin garang, sebagai topan yang mengalir deras, dibarengi petir yang menyebar maut. Ki Ageng Pandanalas adalah seorang tua yang penuh pengalaman dalam perjalanan hidupnya. Banyak hal yang pernah dilihat dan dirasakannya,
Hal-hal yang kasar, yang halus, yang kasat mata, dan yang tidak. Itulah sebabnya maka ketika ia melihat sorot mata Putut Karangtunggal yang seakan-akan memancarkan cahaya merah kebiru-biruan itu, hatinya tergetar cepat. Segera ia dapat merasakan suatu kegaiban dari cahaya itu. Apalagi yang dilihatnya benar-benar suatu hal yang tak mungkin terjadi dalam keadaan yang wajar. Seorang anak muda yang memiliki ketangkasan demikian mengagumkan, tidak saja melampaui muridnya, namun apabila ia benar-benar marah, ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Sorayuda. Meskipun Pandan Alas belum pernah berkenalan, apalagi mempelajari semacam ilmu yang dimiliki oleh Putut Karangtunggal, namun sebagai seorang yang banyak mengetahui berbagai macam ilmu, ia pun dapat menerka bahwa ilmu yang dipergunakan Karangtunggal adalah ilmu yang luar biasa. Bahkan ia pun telah menduga bahwa Putut Karangtunggal memiliki ilmu yang hampir merupakan dongengan, lembu sekilan. Sebab apapun yang dilakukan Sorayuda dan nampak benar-benar mengena, namun anak itu seolah-olah sama sekali tak merasakannya. Meskipun dalam beberapa kali apabila Sorayuda berhasil melontarkan serangan yang tajam dan sepenuh tenaga, nampak juga betapa Karangtunggal bertegang wajah menerapkan ilmunya dengan sepenuh usaha. Dengan demikian Pandan Alas dapat menduga bahwa ilmu Putut Karangtunggal itu masih belum sempurna, tetapi yang pernah didengarnya seperti yang pernah didengar oleh hampir semua tokoh-tokoh sakti yang bersudi oleh Jaya Kawijayan, Guna Kasantikan, bahwa lembu sekilan adalah salah satu ilmu yang pernah dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada. Berdasarkan apa yang disaksikan itulah, maka akhirnya Pandan Alas merasa bahwa sebagaimanapun hebatnya Sorayuda, namun ia tak akan berhasil menandingi anak muda yang perkasa dan luar biasa itu. Karena itu ia memutuskan untuk mencegah Sorayuda bertempur lebih lama lagi. Maka kemudian terdengarlah ia berkata nyaring, "Sorayuda, cukuplah." Masojena dan Kanigoro terkejut mendengar seruan itu. Namun dalam hati mereka menaruh hormat kepada orang tua yang bijaksana itu. Kalau semua mereka menyangka bahwa apabila ada salah mengerti padanya, persoalan pasti akan berlarut-larut, tetapi ternyata Pandan Alas telah berbuat suatu hal yang terpuji. Dengan demikian maka persoalannya akan dapat dibatasi. Karena itu Kebo Kanigoro yang juga cukup bijaksana segera memanggil keponakannya, "Karangtunggal, sudahlah, mintalah maaf padanya supaya kau dibebaskan dari kemarahannya." Putut Karangtunggal yang sebagaimanapun akalnya, apalagi pada saat itu hatinya sedang dipenuhi oleh perasaan marah, namun benar-benar takut dengan pamannya. Karena itu dengan sangat kecewa ia terpaksa memenuhi perintahnya. Dengan satu lontaran mundur yang jauh, ia melepaskan diri dari libatan lawannya. Tetapi tidaklah demikian Sorayuda. Hatinya telah diamuk oleh suatu perasaan yang tak dapat diurai lagi. Bercampur aduknya segala macam perasaan yang dapat membakar dadanya. Marah, benci, dendam, dan segala macam. Sehingga dengan demikian meskipun ia mendengar suara gurunya, namun ia sama sekali tak menaruh perhatian. Sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan yang cukup besar, ia sama sekali tidak mau namanya menjadi cacat. Apalagi dalam perkelahian yang memerlukan segenap pemusatan pikiran dan kekuatan, ia seolah-olah tidak dapat melihat keajaiban yang dipancarkan lawannya. Meskipun dalam beberapa hal ia merasa heran juga kalau serangan-serangannya seolah-olah tak pernah dapat menyentuh kulit lawannya, tetapi justru karena itulah ia menjadi semakin bernafsu berjuang mati-matian. Demikianlah ketika Sorayuda melihat Putut Karangtunggal melontarkan diri surut, ia sama sekali tidak menjauhkan dirinya,
Bahkan ia pun memburunya dan sekaligus melontarkan suatu serangan yang dahsyat. Putus Karang Tunggal tak mengira hal yang demikian itu terjadi. Ia tidak menduga sama sekali bahwa ia akan mendapat serangan justru pada saat ia mengundurkan dirinya. Karena itulah ia tidak bersiaga. Ilmunya yang bernama Lembu Sekilan yang belum sempurna benar itu sudah mulai dikendurkan. Karena itulah maka ketika ia menerima serangan yang tak diduganya, terasalah seolah-olah sebuah bukit karang berguguran menimpanya pada saat ia sedang lelap tidur. Itulah sebabnya bagaimanapun ia berusaha menerapkan ilmunya Lembu Sekilan, namun dalam waktu yang mendadak itu tidak banyak berarti. Meskipun berhasil menolongnya dari cedera, tetapi ia terlempar juga beberapa langkah dan terbanting jatuh. Ternyata ilmunya itu masih belum mampu bekerja sendiri apabila sebuah perangsang menyentuhnya. Semua yang menyaksikan kelakuan Sorayuda itu terkejut. Dada mereka berdebaran dan darah mereka seperti berhenti mengalir. Bahkan Kanigoro dan Maesa Jenar menjadi seolah-olah terpaku di tempatnya dan tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Ki Ageng Pandanalas pun kemudian sampai berloncat maju dan dengan lantangnya ia berteriak, "Sorayuda, sadarkah kau bahwa kau telah berlaku kurang bijaksana?" Sekali lagi Sorayuda tak mau mendengar suara gurunya. Bahkan masih saja ia meloncat dan menyerang Putut Karang Tunggal yang sedang berusaha untuk bangkit. Karena itulah maka keadaannya menjadi sangat berbahaya. Untunglah otaknya cerdas dan cepat. Segera ia menghentikan geraknya. Ia lebih baik tetap berjongkok, namun dengan sekuat tenaga diterapkannya ilmu Lembu Sekilan. Meskipun demikian, serangan Sorayuda yang ganas itu mengguncangkan tubuhnya, sehingga hampir saja ia terjatuh kembali. Pada saat Sorayuda akan mengulangi serangannya kembali, tiba-tiba meloncatlah bayangan dengan cepat menyerangnya dari lambung. Meskipun kecepatannya tidak dapat disamakan dengan kecepatan Karang Tunggal, namun terasa betapa kuat serangan itu. Karena itu Sorayuda segera memutar tubuhnya dan mengurungkan serangannya atas Putut Karang Tunggal. Bayangan itu adalah Arya Saloka yang telah memiliki ilmu yang maju dengan pesatnya. Karena itulah maka sekali lagi Sorayuda terkejut. Anak yang kedua ini tidak kurang berbahayanya. Karena itu ia menghadapinya dengan sepenuh tenaga. Pada saat itulah Kanigoro dikecewakan oleh Sorayuda. Kalau mula-mula ia ingin mencegah kemenangannya supaya tidak menyelesaikan pertempuran itu, sekarang ia berpikir sebaliknya. Biarlah anak nakal itu menghajar orang yang sama sekali tidak tahu diri. Sebaliknya, Maesa Jenar menjadi terkejut dan cemas melihat Arya Saloka melibatkan diri dalam perkelahian itu. Namun demikian, ia menjadi keheranan juga bahwa muridnya itu dapat bertempur sedemikian baiknya, sehingga sama sekali tak diduganya. Tetapi Arya Saloka tidak pernah berjuang terlalu lama, sebab pada saat itu Putut Karang Tunggal telah bersiap kembali. Maka saat kemudian terdengarlah ia berteriak nyaring, "Adi Arya Saloka, minggirlah. Aku tidak mau diperlakukan demikian. Biarlah kami berhadapan sebagai seorang laki-laki dengan laki-laki." Suara Putut Karang Tunggal itu pun mengherankan pula. Getarannya bagaikan getaran guruh yang menggelegar menggoyangkan bukit-bukit kecil yang bertebaran di sana sini. Bahkan suara itu seolah-olah telah mengejutkan matahari yang sedang tidur dengan nyenyaknya di balik cakrawala. Karena itu di ujung timur fajar mulai menjenguk dan melemparkan cahayanya yang kemerahan. Agak jauh di padepokan Karang Tumoritis, di puncak bukit itu terdengar suara ayam jantan yang berkokok bersautan. Seolah-olah mereka sedang membanggakan diri masing-masing dengan berteriak, "Ini dadaku, mana dadamu?" Demikian pula ayam jantan dari Pengging yang bernama Karebet itu.
menjadi semakin marah atas kelakuan lawannya. Karena itu apapun yang terjadi ia bertekad untuk bertempur mati-matian. Sehingga ketika Arya Saloka telah meloncat minggir, anak muda itu tegak berdiri dengan gagahnya, dengan kaki renggang dan dada menengadah. Wajahnya menjadi semakin cerah, melampaui cerahnya fajar. Sedangkan cahaya merah kebiru-biruan yang menyorot dari matanya yang bulat cemerlang itu menjadi semakin menyala-nyala.